sampaikan mereka lah yang sudah berbuat pada saat acara pertemuan tempat kita lalu. Kemudian tak lupa untuk KPP sama Perlita ya, hari ini punya konsep yang sangat luar biasa karena ini sebenarnya sebuah kolaborasi nih antara kami selaku penggiat bazar, kemudian Bang Ramdan selaku ketua Ansor yang juga penggiat religi, dan juga beliau Ustadz, beliau juga kan khotib ya, dan imam di masjid. Sehingga ditambah lagi dengan seniman Bang Muzizar Bang KPP yang hari ini bantu kita, sehingga acara ini betul-betul bisa berkonsep dan berkolaborasi dengan baik. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan selaku ketua pelaksana acara penyelenggara. Mungkin sepatah dua kata lah dari KPP atau Bang Muzizar selaku pengarah acara. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara ini, yang sudah tampil dengan baik, sudah bekerja dengan maksimal. Memang kami, saya dan KPP mungkin tak banyak di lapangan, kami memang hanya mengarahkan acara dari awal, membangun konsep acara. Itulah mungkin tugas kami. Bagi adik-adik di sini mungkin yang baru kenal dengan kami, ini umurnya berapa? 20 tahun. Betul, 22, 23. Ya. So, anak saya paling susu umurnya 25 saja. Nah, saya berkesenian dulu dari anak saya yang kami. Sanggar yang saya punya sudah 28 tahun, lebih tua sanggar saya daripada tentunya berkesenian ini bikin festival itu bagi kami bukan sudah selesai, tapi hanya pemulangan-pemulangan. Tapi karena menemani Pak Joko yang banyak gagasan, terus kenal sama Pak Putra ini dan sefrekuensi, kita pertama ingin berikan apresiasi lah kepada Pak Putra, tepuk tangan untuk dia. Saya sudah tahu dengan orang kerja ini, kalau Pak Putra ini ngomongnya cepat, itu dia udah mulai stres. Padahal dia ngomong itu udah mulai stres. Itu yang Pak Putra harus jaga. Banyak butuh masalah di sini itu tetap tempo harus jaga. Saya sudah melewati itu. Sudah melewati itu. Jadi kalau Putra ngomong kita dari sini, dia mulai banyak masalah. Ngomong terus itu hanya pelampiasan untuk menyelesaikan masalah di waktu kemananya itu siap. Jadi tapi kunci dalam sebuah manajemen seni pertunjukan itu memang ketika di panggung tidak boleh coba-coba. Nah, kalian tampil maksimal, tampil bagus, itu sesuatu yang luar biasa. Dan walaupun saya agak ragu ini bisa tak berhasil atau tidak? Oh, ternyata berhasil. Kalau panggung kita coba-coba, memang kita sendiri yang putus asa. Sudah latihannya 3 bulan, sudah dianggap serius, supaya pas nonton tak ada, orang tak ada respon. Itu memang kunci dalam sebuah pertunjukan. Ke depan di luar acara ini kami juga punya acara-acara lain. Di Oktober nanti ada namanya Festival Sangkla Internasional Gunung Bintang. Itu nanti makanya tadi saya tanya siapa yang diskusi, siapa yang membaca buku. Itu festival sangkla yang paling terbesar kayak ini. Sudah yang ke-8 kali. Yang 8 kali kan. Pesertanya setiap tahun itu ratusan orang dari seluruh Kepri dan juga Singapura, Malaysia, dan juga provinsi-provinsi luar itu. Nanti kalau mau gabung, mau jadi relawannya boleh, untuk membantu kepanitiaan atau mau tampil, saya pikir harus tampil. Sekarang satu lagi karya yang dengan Palestina harus yang lain. Kalau nanti mau latihan bisa di Sanggar, yang di Sanggar kita sama Kak
Dia itu dia pengawalnya sama Bang Heri sama ini ketuanya nih Bang Rian. Belum pernah ke Sanggarkan ya? Belum. Di Perumnas Meja ada tempat latihan lengkap, ada sound system apa semua, bisa latihan di situ juga boleh. Tapi harus dipertahankan karena tak banyak sebetulnya musikalisasi puisi yang ada di Tanjung. Musikalisasi puisi itu muncul pertama dari Jogja. Sejarah musikalisasi. Siapa orangnya? M.H. Ainun Najib dengan Kiai Kanjeng. Setelah itu Edi Adi. Dan kami pernah tampil di situ bersama-sama mereka. Musikalisasi puisi itu memang pertama sekali muncul dari Jogja, membaca puisi dengan musik yang saya kira itu mudah-mudahan kebersamaan ini terus lanjut. Terima kasih juga untuk Bang Ramdan, Pak Septi, dan juga Banser yang selalu siap sedia, Pak Hendrik yang bekerja, dan juga kawan-kawan yang lain. Yakinlah ada kalimat yang paling selalu dipegang oleh seniman, Ars Longa Vita Brevis. Artinya Ars Longa Vita Brevis itu bahasa Latin, artinya seni itu panjang, hidup ini pendek. Kalau kalian melahirkan karya seni, yakinlah karya itu akan lebih panjang daripada usia kalian. Kita masih bisa nonton film Piramli kan kita tahu, kita masih dengar lagu Piramli udah mati berapa puluh tahun yang lalu. Kita masih dengar musik Beatles, udah mati. Itu yang disebutkan orang seni itu panjang. Jadi kalau kalian mau punya karya panjang dikenang orang, adalah dalam kesenian. Jadi gubernur 2 periode habis, sungguh-sungguh tak tangkap KPK. Tapi jadi seniman ketika karyanya diakui, ketika dia diberikan apresiasi, yakinlah dia lebih panjang usianya daripada itu. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemirsa selaku pengarah acara. Selanjutnya sebelum swata dari Bang Ramdan selaku sekretaris dan juga ketua GPR, so mungkin kita perkenalan dulu lah, karena saya lihat banyak yang tak tahu nama. Mungkin dari sudut kiri saya lah, nama, kemudian apa? Menunjukkan dia. Nama sama panitia sama apa? Tinggal di Utara, panitia pertama. Oh, kita panitia band religi. Panggilan Kita panitia band religi. Oh, panitia band religi. Aduh, panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendrik Adrian, tinggal di Bandara 12 Mahardika, dan di sini saya sebagai di Satuan Koordinasi Sabang Bangsa Kota Tanjung Pinang, dan saya menduduki sebagai pengasas Bangsa. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra, sentimen. Kenapa gak kesini? Merah hati dulu. Cuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan, nama saya Manggulu Payat, RANDAN, Ramdan, sama dengan ketua saya, tapi beda kelahiran. Saya kebetulan menjadi anggota Banser Ansor Kota Tanjung Pinang, tepatnya di pimpinan cabang Ansor Banser Kecamatan Tanjung Pinang Timur.
Saya tinggal tidak jauh dari sini aja, kira-kira 500 meter di atas sana. Ada perumahan yang paling jelek di situ, situlah saya tinggal. Mungkin itu saja perkenalannya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Kapten. Untuk dalam kegiatan akademi saja, saya di bagian perlengkapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas. Dalam perkenalkan saya bagian pengamanan bersama Satuan Koordinator Banser Kabupaten Jepang. Tinggal di Jalan Pemuda, Pasaran Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fajariani. Di sini saya perwakilan dari Muda Berbagi Cahaya yang ikut mengkoordinator dan teman-teman dari lintas organisasi mahasiswa. Oke. Kuliah di mana? Tinggal di mana? Oh iya. Bahaya. Sekarang saya kuliah di Institut Agama Islam Miftahul Ulum semester 6 dan saya tinggal di Jalan Sabarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zafar dari Sisi sebagai tinggal di Jalan Tanjung, kuliah di STIE. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Filipina, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga di sini berasal dari MBC, Muda Berbagi Cahaya. Berbagi bahasa Inggris, Bu. Jangan Bu. Okay. Let me introduce myself. Now I'm a student of English Education Department in 8th semester. I live in Bukit Cermin Street. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani Habibah, biasa dipanggil Putri. Saya di sini dari Muda Berbagi Cahaya. Saya alumni Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Minang. Udah baru tahun lalu. Saya tinggal di Kampung Jawa. Ya, kapan nikah? Belum. Doanya secepatnya. Baik, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri Rahmadani. Saya dari Muda Berbagi Cahaya. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Miftahul Ulum. Tinggal di Batu 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya dari Muda Berbagi Cahaya. Saya kuliah di Institut Agama Islam Miftahul Tanjung Pinang. Tinggal di Batu 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria Kusnokotimah. Saya dari MBC juga. Saya mahasiswa baru di Institut Agama Islam Miftahul Ulum.
Miftahul Ulum. Tahun ini baru mau masuk, tinggal di Sukaberenang, samping rumah Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yulita, perwakilan dari MBC. Saya kuliah di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan saya tinggal di Ganet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya perwakilan dari MBC. Saya kuliah di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Tinggal di Batu Lapan dan Desa. Tahu nggak kita? Dengan tertarik Stainsar. Pernah. Yang jual tertarik itu adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Revi Ramadhani, biasa dipanggil Zahra. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya juga anggota dari MBC. Sini saya kos di Batu 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari Batam. Bagi apa ya? Bagi tak. Di Batam pernah bukan orang Batam pula kan? Enggak. Memang. Tinggal di Batam bukan orang Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya perwakilan dari anggota Pasir Putih. Tinggalnya di perumahan Megamas Residen. Pemain apa? Pemain Marwas. Nanti juara. Tinggal di perumahan Megamas Residen barengan sama Kuliah juga. Sama Ustaz. Ya, Ustaz Ramdan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Rais Nasution. Saya dari anggota Pasir Putih juga, Pasir Putih Pride, grup Marawis terbaik. Bercanda. Di Pasir Putih biasanya main semua sebenarnya. Cuma pas kemarin main dan buka untuk di event Tanjung Pinang Bermunajat jadi PIC Marawis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ardianto. Saya perwakilan dari Pasir Putih dan di event Tanjung Pinang Bermunajat saya sebagai anggota PIC Marawis dari Bang Amin. Tinggal di Jalan Cendrawasih di dalam Batu Lapan atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, anggota Pansel Tanjung Pinang Timur, tinggal di Batu 9. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, panggilan Iman. Saya sebagai pemain keyboard dan di event Tanjung Pinang Bermunajat sebagai adisionalnya Marawis Pasir Putih. Minta doanya kawan-kawan, semoga saya jebol nanti lulus, karena saya masih dites di Pasir Putih ya. Iya, mudah-mudahan jebol. Iya, mudah-mudahan ya. Kita jaga tinggal di Ganet Center 12 ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya tinggal di kilometer 14 Kampung Air Raja. Di event Tanjung Pinang Bermunajat saya sebagai PIC Fashion Show Pusat Muslim. Terima kasih. Kerja di mana kerjanya? ASN dah sekarang nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Bengkel. Jangan tanya kenapa bengkel, tanya sama ibu ya. Ada dia bisa semuanya, ada bengkel. Di dalam event ini saya sebagai bendahara, tinggal di Taman Bukit Asri, perumahan dekat Cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Iskandar. Saya dari Pusat Belajar Seni Sanggam. Dalam event Tanjung Pinang Bermunajat, saya selaku supir dari Ibu Bendahara. Mengawal Ibu Bendahara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perkenalan. Makanya ada supir, bukan? Terima kasih ya perkenalan buat rekan-rekan semua. Semoga kita makin kenal dan juga nanti makin erat dan makin solid untuk menuju persiapan Tanjung Pinang Bermunajat 2026 yang insya Allah mudah-mudahan kalau tak ada halangan kepanitiaannya masih yang pada malam hari ini juga, formasinya tetap, karena kita tak akan melupakan fondasi awal. Jangan tinggalkan ya. Ya, mungkin ada penambahan kali ya, karena mungkin nanti lebih besar lagi, mungkin waktunya bertambah atau lombanya bertambah mungkin. Karena target kita ada 6 lomba nanti, dari yang kemarin kita buat 3, nanti ada penambahan lomba hard rock dan juga lomba kompang dan lomba lainnya yang nanti akan saya godok sama Bang Ramdan. Jadi ada 6 lomba ke depan, karena kita udah anggarkan untuk anggaran tahun depan, mudah-mudahan bisa lebih maksimal dari yang kemarin. Makanya mudah-mudahan nanti tahun depan rekan-rekan masih bisa setia lah untuk di formasi panitia Bermunajat. Kita akan buat maksimal lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan saya baru tahu juga ternyata banyak kawan-kawan dari IAI ya, Institusi Agama Islam. Nah, kok Institut ya. Kebetulan saya juga alumni di situ dulu. Nah, jadi saya dulu PGSD. Ya, stay Manchester United ya. Tadi susah nyebutnya Miftahul Ulum. Sebut aja Manchester United, MU kan. Nah, jadi saya juga alumni stay tahun 2004. Berarti 4 tahun yang lalu ya? Oh, lebih ya? Selesai? Asli? Kemudian saya lanjut di PAI, Pendidikan Agama Islam di SPDI. Pada saat itu waktu PGSD kampusnya masih di Jalan Sukabenang ya. Kemudian S1 saya di belakang Aspor yang sekarang ya. Jadi dulu guru pembimbing kami Pak Diman Suardiman, tahu ya? Ada ya? Dulu almarhum Pak Amir, nah, juga dosen kami. Oke, berarti ternyata setelah saya selidiki ada nyambungnya juga saya buat Tanjung Pinang Bermunajat dan salah satu panitia, karena juga kami juga dari sekolah pendidikan Islam, jadi masih nyambung Bang Ramdan, ya kan? Cuma nggak jadi ustadz kayak Bang Ramdan. Gitu. Ustadz dulu kita belajar fikih, belajar semua kita belajar, cuma memang akhirnya jadi pengusaha dari kopi Bang, tak jadi ustadz. Dan saya sempat ngajar di SMP Rasakti dan juga SD di pada saat KKN ya, di Malang Rapat. Yang SD satu atap itu, saya pernah ngajar situ juga jadi guru. Cuma akhirnya sekarang nggak jadi guru, jadi murid. Ya. Jadi terima kasih perkenalan rekan-rekan semua. Mungkin selanjutnya tadi pengarah udah kita dengar sambutan sekaligus tausiah ya dari Ustadz Ramdan Kholili SPD MACH DHTHN. Doanya doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya biasa naik turun mimbar, tapi kok malam ini kayak agak nervous ya. Oke, alhamdulillah wassalamualaikum wabarakatuh. Atas izin Allah malam hari ini kita dipertemukan dalam agenda pembubaran panitia Tanjung Pinang Bermunajat.
bubar kita malam hari ini sebagai panitia, tetapi tidak bubar dalam hal silaturahminya. Sepakat ya? Yang kami hormati Bang Rizal, KPP, Ketua Panitia, Bang Putra, dan seluruh senior-senior kami, dan juga adik-adik, sahabat-sahabat dari MBC, dari Ansor, Banser, dan seluruh dari teman-teman Sanggam dan seluruh yang hadir malam hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya hijrah ke Tanjung Pinang. Jadi histori dulu nih, agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Closing agak panjang nih. Siap. Ini bukan Ustadz Belangkon, Ustadz KW. Saya ke Tanjung Pinang mulai dari tahun 2007. Kebetulan background saya pernah mondok, pernah nyantri, tapi di pondok juga bukan ngaji, numpang tidur sama numpang habisin duit orang tua. Makanya jadinya kayak gini, Ustadz nggak jadi, seniman nggak jadi. Tapi alhamdulillah di Tanjung Pinang saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Keterkaitan saya di Ansor dan Pasir Putih. Pertama, Pasir Putih ini kami berjalan sama Bang Rio, Bang Amin, terus Bang Sulaiman. Ini pemain organ, pemain keyboard pertama kali saya bentuk Marawis di Tanjung Pinang, Bang Sulaiman Arofik ini. Jadi kalau tadi bilang dia lagi magang di Pasir Putih, sebetulnya enggak, dia lebih senior sebetulnya gitu. Jadi di Pasir Putih sendiri kami berjalan udah mulai dari 2012. Jadi grup Marawis di Tanjung Pinang yang modern kami bentuk itu sudah 3 generasi. Pertama, grup Marawis Al Bintani di bawah binaan Ustadz Deden waktu itu, Ustadz Deni Mulyana, Ustadz Deden. Kemudian yang kedua Subhanul Azkiyah. Kemudian yang ketiga inilah grup Marawis Pasir Putih. Kemudian Pasir Putih juga ada panjangan, ada kepanjangan. Pasir Putih itu singkatan Para Seniman Islam Remaja Pecinta Ulama Taqarrub ilallah. Itu dia. Jadi singkat Pasir Putih. Jadi singkatan itu. Pas juga kebetulan sekaligus kita juga mengangkat apa yang keindahan alam Kepri lah gitu kan. Jadi Pasir Putihnya itu. Kemudian kami berjalan dari 2012, 2014 kita buat komunitasnya namanya Isma Kepri, Ikatan Seni Marawis Kepulauan Riau. 2014 itulah kami pertama kali buat event lomba Marawis di Tanjung Pinang. Waktu itu kita buat di RRI. Dan yang perlu para senior ketahui, dan ini juga mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semua, karena saya juga secara tidak langsung nama Bang Nizar, nama Kak Pepi itu udah selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Kapan saya bisa berpartner, kemudian berinteraksi langsung dengan beliau-beliau gitu kan. Sepatu size berapa? Sepatu 31. Iya, karena udahlah nama beliau ini di Tanjung Pinang udah nggak diragukan lagi. Selain seniman, sastrawan, juga memang budayawan. Jadi meskipun kami mungkin belum terlalu akrab waktu itu, tapi kami jujur belajar sama beliau berdua gitu tanpa beliau ketahui. Nah sehingga 2014 kami buat event itu, kami nggak pernah ada dapat bantuan dari mana-mana. Itu kami buat modal waktu itu dari kasnya Bang Amin, kasnya Bang Rio, kasnya teman-teman Pasir Putih waktu itu, kasnya Bang Fauzi sebesar 25 juta. Iya. Jadi kami ngamen dari rumah ke rumah, ada Isra Mi'raj, ada Maulid, kami ngamen Marawis, ya kan dikumpul. Kemudian adik-adik sendiri yang punya motivasi, Bang, kapan kita buat event Marawis? Karena kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah selalu. Ayo kalau mau, duitnya mana? Udah pakai aja duit kas kan. Jadi saking cintanya mereka dengan Marawis sampai segitunya gitu. Jadi 2014 kami bentuk di RRI kerjasama dengan BKMT waktu itu, dan alhamdulillah antusiasme grup Marawis waktu itu 2014 itu sekitar 47 grup waktu itu kita buat pertama kali buat event itu, dari mulai SD, SMP, SMA, ibu-ibu majlis taklim sama remaja masjid.
dan jurinya itu dari Batam semua. Punya modal 25 juta, jurinya dari Batam semua. Dan yang perlu ada diketahui, juri-juri Batam itu ongkos sendiri dan kami nggak bayar. Keren nggak? Jadi kami itu punya teman-teman yang luar biasa, yang satu frekuensi, yang satu misi, yang dia siap berkorban lahir batin. Makanya tadi Bang Nizar bilang, yang namanya berkesenian itu memang betul tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan waktu. Hari ini mungkin kita masih bisa bernafas, besok bisa jadi kita udah nggak ada, tapi karya kita akan dikenang. Saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan Bang Nizar. Artinya ini buat apa ya, motivasi kita bersama lah, selaku Gen Z, selaku generasi untuk apa ya, estafet dari beliau-beliau para senior. Dari situlah kami berangkat, dan ada istilah begini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi perjuangan adik-adik Pasir Putih ini yang di bawah yang bentuk lembaga Isma Kepri, setiap tahun kami buat event. Pemerintah ada bantu, syukur, nggak ada, alhamdulillah. 2016 kita buat di Ramayana, 2017 baru dilirik oleh Pemprov waktu itu, kita bentuk Gubernur Cup. Bantuan dari gubernur waktu ingat 80 juta. Ternyata habisnya 110 juta. Itu dari mana? Itu dari kas mereka lagi. Dari kas adik-adik Pasir Putih, dari kas Isma Kepri. Dan setelah 2017 itu alhamdulillah kami diangkat jadi anak sama Pak Nurdin selaku gubernur waktu itu. Alhamdulillah. Jadi masa jayanya Isma Kepri, masa jayanya Pasir Putih saat itulah 17, 18, 19 turun. Kami kembali lagi ngamen di lampu merah, ya kan? Lampu merah dari rumah ke rumah, orang hajatan, puputan, nikahan, hitanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sih, artinya teman-teman ini harus nikmat saya dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu visi, satu misi. Meskipun adik-adik di Isma Kepri ini latar belakangnya bukan santri, tapi insya Allah keikhlasannya, ketulusannya, loyalitasnya, kesungguhannya untuk mengembangkan seni musik Marawi, Satrua, Kompang, insya Allah saya tidak bisa ragukan lagi. Dan 2016 kami masih ingat, itu kami pengen ikut event nasional. Kami ke gubernur tidak ditoleh, kami ke Pemkot juga sama. Akhirnya apa? Kami pakai duit kas. Dengan anggaran yang terbatas itu, adik-adik ikut lomba Marawis tingkat nasional di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sana pakai duit kas, dan ada hal yang paling unik. Setelah kami sampai di Bandara Hussein Sastra Negara waktu itu, kami keluar bandara itu nyewa angkot, keluar kan, nyewa angkot untuk ngangkut adik-adik ke UIN Sunan Gunung Jati. Setelah keluar bandara, apa yang terjadi? Angkotnya mogok. Jadi yang kemarin pemain bass yang di Tanjung Pinang Bermanajan itu, yang adik-adik Pasir Putih, ada yang pemain bass itu, udah kita ngoboy aja, kapan lagi kita dorong angkot di Bandung. Jadi saking asiknya, saking saking memang mencintainya dan menjiwai, udah apapun yang terjadi kita jalan. Jadi sampai sebegitunya. Dan di 2016 akhir saya dipertemukan dengan teman-teman dari Ansor dan Banser. Karena kebetulan pondok pesantren saya dulu backgroundnya Nahdiyin atau NU. Jadi kami santri-santri NU itu secara tidak langsung kalau sudah keluar dari alma mater kita punya panggilan jiwa lah, untuk berkhidmat, untuk mengabdi di lembaga besarnya namanya Nahdlatul Ulama. Dan NU punya badan otonom namanya Ansor. Ansor punya sayap otonom namanya Banser. Jadi pasukannya Ansor itu Banser. Dan Banser itu juga yang mendukung program-programnya NU dan Ansor gitu. Di Ansor kebetulan pula Bang Putra 1 tahun yang lalu, berarti hitungannya Bang ya, 1 tahun yang lalu mewacanakan kegiatan Tanjung Pinang Bermunajat ini sebetulnya untuk event tahun baru ya Bang ya, untuk tahun baru. Tetapi waktu itu karena satu dan lain hal saya pikir nggak jadi gitu kan. Sudahlah, saya pun akhirnya nggak terlalu sering komunikasi intens. Ternyata 1 bulan yang lalu beliau ngajak ketemu lagi, Bang kayaknya jadi. Terus
kayaknya ansor-ansor kita turunkan. Akhirnya alhamdulillah karena ini memang backgroundnya religi, dan di NU ini yang saya sempat sampaikan saat kemarin sambutan itu, ada al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. NU ini mengangkat, selalu menggaungkan merawat tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kalau untuk orang-orang sebelah atau kelompok Islam sebelah, kelompok Islam radikal, mereka tidak memakai ini karena dianggapnya bid'ah, neraka, sesat. Kalau kami santri-santri NU, insya Allah tidak menganggap sesuatu hal yang baru itu menjustis itu sesat, tidak. Jadi kalau misalkan adik-adik dari MBC kemarin guling-guling, ya kan, tembak-tembakan di atas panggung, itu neraka semua itu. Buat kelompok mereka neraka semua. Tapi buat kami tidak. Itulah seni, itulah karya baru yang diciptakan oleh generasi sekarang gitu loh. Di mana bid'ahnya, di mana nerakanya, itu juga bagian daripada dakwah adik-adik kan. Yang namanya dakwah itu tidak selalu harus nongkrong di mimbar, terus celoteh ngomong-ngomong, nggak selalu begitu. Artinya karya adik-adik itu juga bagian dari dakwah, mengajak orang biar peduli sama Palestina, kan begitu. Dengan cara apa? Ada teaternya di situ, ada puisi, musikalisasi puisinya dan sebagainya. Artinya itu bagian daripada dakwah. Dan kami NU sangat menjaga tradisi-tradisi seperti itu. Ya, sehingga alhamdulillah teman-teman Ansor, teman-teman Dancer, kalau sudah ada kegiatan yang berkaitan dengan religi, dengan ulama, dengan syiar, insya Allah kami terdepan akan membantu. Meskipun ya di Tanjung Pinang mungkin anggota kami tidak sebanyak di Jawa, tidak sebanyak di Jakarta, tapi insya Allah kami yang sedikit ini ya mudah-mudahan tetap memberikan nilai-nilai positif lah untuk kemajuan kota Tanjung Pinang seperti itu. Makanya kalau tadi Bang Ramdan itu saudara kembar saya tetapi beda alam rahim. Beliau selain banser juga beliau jurnalis. Iya, beliau di AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Beliau wakilnya. Kemudian itu Kang Abbas. Kang Abbas itu beliau selain di banser, beliau punya keahlian ngebordir. Sekalian promosi Kang, tenang Kang. Ya, profit 50% ya. Kang Abbas bordir di Pemuda. Jadi kalau teman-teman MBC mau ngebordir datang ke Pemuda. Tuh. Iya. Adik-adik Pasir Putih dengan berbagai macam latar belakang juga. Bang Rio selain beliau pelatih marawis, band, hadroh, kompang, drum band, beliau juga seorang juri. Jangan salah, udah punya sertifikat nasional loh. Makanya kemarin Tanjung Pinang Bermunajat kita minta untuk jadi juri. Udah punya sertifikat, jangan salah. Bang Amin juga begitu, udah melanang buana lah. Kalau di Kepri ini yang namanya ibu-ibu kompang itu salah satu fansnya Bang Amin. Karena dia ngelatih di Anambas, ngelatih di Lingga udah biasa. Kalau udah ada event-event MTQ, Bang Amin pasti keliling lah, keliling Kepri gitu. Jadi apa yang saya sampaikan malam hari ini untuk adik-adik yang masih kuliah, yang masih menjadi mahasiswa, terus berbuat. Selagi di situ ada nilai kebaikan, jangan dulu tengok materi, jangan dulu tengok aku kalau kerjain ini dapat apa, jangan. Tapi berbuatlah dulu. Nanti insya Allah yang namanya rezeki itu katanya nggak akan ketukar, kan begitu. Kalau kalian sudah punya karya, kalian sudah punya sudah berbuat, ya insya Allah Allah punya cara bagaimana rezeki kalian biar dijamin sama Allah, kan begitu. Begitu juga dengan kami, baik di Ansor maupun di Isma Kepri atau di Pasir Putih. Selama ini kami berjalan, apa yang bisa kami buat, apa yang kami bisa bergerak, selagi itu nilainya positif, ya insya Allah kita sama-sama bergerak. Mungkin itu, makanya sebagai penutup, pertama saya ke Bang Nizar, juga ke Bang Putra selaku Ketua Panitia KPP, mewakili daripada adik-adik Marawis Pasir Putih di bawah lembaga Isma Kepri, dan juga mewakili sahabat-sahabat Ansor dan Tanjung Pinang, mengucapkan terima kasih banyak
karena di kegiatan Tanjung Pinang Bermunajat ini kami sudah diizinkan untuk berpartisipasi. Kami yakin banyak hal-hal yang yang kami lakukan mungkin tidak sehebat Bang Putra, tidak sehebat Bang Nizar, tapi mudah-mudahan ikhtiar kami yang kecil untuk berpartisipasi di Tanjung Pinang Bermunajat ini mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua tentunya. Kemudian harapannya insya Allah kalau memang ini sudah diwacanakan menjadi event tahunan, ya harapannya silaturahmi kita tetap terjaga dan tahun depan kita ketemu lagi, dan ayo kita tunjukkan, kita manage acara tahun depan biar lebih spektakuler lagi. Yang pasti kalau untuk event nasional, itu luar biasa. Karena apa? Teman-teman kami punya komunitas Marawis Nusantara. Kami punya komunitas Kasidah Rebana Nusantara. Itu mereka bertanya, kapan kami bisa main kompang, main rebana di Kepri kan? Kapan kami bisa main Marawis di Kepri, di Tanjung Pinang, di Batam? Jadi harapannya ketika nanti Tanjung Pinang Bermunajat ini kita buat untuk tingkat nasional, itu insya Allah mudah-mudahan komunitas kami yang di luar Kepri bisa berpartisipasi di kegiatan ini gitu ya. Nah, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih Bang Putra, dan tentunya banyak kekurangan juga dari kami mohon maaf, dan saya selaku sekretaris panitia mungkin bekerja tidak terlalu maksimal juga, saya mohon maaf. Itu yang bisa saya buat, dan tentunya is the best lah pokoknya untuk Tanjung Pinang Bermunajat. Demikian, Allahumma barik. Doa, oke, kita sama-sama doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan di Tanjung Pinang Bermunajat ini sekali lagi mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahmi kita terus berlanjut. Kalaupun ketemu di jalan mungkin sama, kita saling bertegur sapa. Kalaupun ada lupa, saling mengingatkan. Kita tutup ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafa'ati wa li ridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli syai'in rasulillah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yardina amahu kaithul mazila ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa kama bagi jalal wajhika dari ma'alim syukrani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bi min ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat, khususan hajatina kegiatan Tanjung Pinang Bermunajat tahun 2026. Wa tuqadduna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha laka 'ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khair wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nas la raiba fihi Allahu la yukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, kurang terlebih mohon maaf. Allahumma tajallaqona karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustaz Ramdan dengan terakhirnya doa menutup di acara
pembubaran panitia, maka dengan ini kita mengatakan untuk pembubaran panitia 2025, insya Allah kita akan berjumpa di kepanitiaan tahun depan di Tanjung Pinang 2026. Mungkin setelah ini kita sharing-sharing aja, apabila ada masukan dari kawan MBC, kawan yang lain yang mau sharing-sharing terkait evaluasi kegiatan kita kemarin, mungkin boleh kita sambil bincang-bincang sambil menikmati kue yang ada di depan rekan-rekan semua ya. Mungkin sebelum nanti ada kegiatan 2026, rencana saya mau planningkan juga Ramadan kalau bisa ada pra acara kita. Salah satunya mungkin kita bisa, sebenarnya kita ini satu tim yang luar biasa nih Bang, untuk bisa roadshow sebenarnya, tapi coba nanti kita godok, kita matangkan, kita konsepkan mini event untuk roadshow Tanjung Pinang Bermunajat 2026 di tahun depan. Jadi sebelum kita buat big eventnya, jadi ada mini event, kita mungkin bisa roadshow, ada musikalisasi puisi di situ, ada penampilan dari Pasir Putih, kawan Warawis, kemudian dari Bang Osa nanti bisa bantu untuk di seni lukisnya. Ya. Nah ini kan kita bisa dari roadshow lah, dari satu titik ke titik lainnya, sehingga untuk mempublikasi kegiatan tahun yang 2026 ini dan untuk menarik peserta lombaan gitu. Karena dulu pernah saya handle acara Excel, jadi goyang Excel namanya di Dewa Ruci, dia ada 10 titik, saya keliling di 10 titik untuk roadshow itu, untuk cari peserta goyang Excel itu, sehingga nanti baru menuju ke acara puncaknya gitu. Mungkin nanti ini bisa kita konsepkan sebagai bagian publikasi dan menarik peserta yang untuk lebih banyak lagi untuk hadir gitu. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustadz Ramdan Kholili, kita akhir juga ke kepanitiaan kita Tanjung Pinang Bermunajat 2025. Semoga silaturahmi kita terus dibangun dan semoga tahun depan kita masih bisa melaksanakan Tanjung Pinang 2026 dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan acaranya? Ini cuma sharing aja. Saya berkesenian ini udah tua lah, udah lama dari tahun 95. Adik-adik, mudah berbagi cahaya ini kan komunitas gitu. Kalau ada yang mau mengurusnya, sebaiknya pelan-pelan itu dipikir aktor berdirian. Udah buat. Ada. Belum. Oh. Karena ada dana 5 triliun, dana abadi yang di Kementerian Kebudayaan itu setiap tahun akan dibagikan kepada komunitas-komunitas yang layak. Yang paling penting adalah mulai sekarang ini kalian kumpulkan dokumentasi kegiatan di media online, apa semua foto itu disimpan. Itu yang akan paling menjadi nilai paling tertinggi. Di Kepri ini cuma pernah dapat Samudra Ensemble itu 600 juta, alat musik dan segala macam. Terus yang paling menarik itu Sabda Bunia, itu komunitas sastra juga yang dipegang Muhammad Febriadi dulu SMP 1, itu dia dapat juga, kalau nggak salah 200 juta apa itu, untuk kegiatan workshop, seminar. Cilakanya kami nggak bisa dapat karena pusat latihan Sri Sangam itu sudah berubah jadi yayasan. Yayasan itu dianggap mandiri. Yang kedua, dia tidak boleh terafiliasi kepada partai politik. Nah, jadi kalau ada yang misalnya masuk ke partai politik, sebaiknya jangan jadi pengurus. Dulu Sanggam itu udah ditawarkan, orang Jakartanya malah turun. Ini Sanggam layak menerima 1 miliar waktu itu kita minta untuk gedung kita. Dia ada sarana, ada infrastruktur, ada alat, ada kegiatan.
Tapi KPP ketua DPC Partai Demokrat begitu. Saya juga anggota DPR juga, KPP anggota DPR itu nggak bisa dapat sampai sekarang, kecuali kami menandatangani bahwa kami tidak lagi berpartai. Tapi rasanya agak sulit juga karena memang masih ada hubungan. Termasuk mungkin Pasir Putih juga ya? Udah ya? Udah lengkap. Nah, kalau udah lengkap itu tinggal baik-baik sama anggota DPR lah, kita dapat. Tapi kalau lengkap jadikan satu dokumen, titip ke saya juga boleh untuk gertak-gertak, boleh lah. Tapi kita memang gini ya, di Riau itu, Riau kakak kandung Provinsi Kepri itu banyak yang dapat. Tadi malam festival budaya Melayu di Riau itu mendatangkan artis dari mana-mana, itu dibiayai sama kementerian. Nah yang sedihnya kita nggak ada yang ngurus. Memang agak mungkin level kalian ini lah, dia harus bikin akunnya dulu, terus didaftarkan, seperti online semua. Itu nanti baru verifikasi datang timnya dari Jakarta. Biasanya kalau yang datang tuh saya pasti kenal. Dulu Samudra itu dapat 600 juta itu nggak diverifikasi tuh, karena yang datang itu kawan saya gitu. Jadi ini memang kita mendorong bukan dari anggaran provinsi atau kota, tapi dari pusat. Sayang kan, dari provinsi lain terima sampai belasan, sampai 20 sanggar yang terima. Dari Kepri ini 3, 4, karena tak ada yang ngurus itu. Itu hak bagi kita yang sudah berkarya, yang sudah mengurus kebudayaan, kesenian, terutama misalnya sastra atau musik. Itu hak kita, bukan kita mau mengemis, tapi yang paling penting kita siapkan berangkatnya. Ya, Bapak lo begitu. Tapi tak, Kepri totalnya, Kepri itu totalnya 6 apa 8, terus Natuna 1, dan dengan 3 gitu. Tapi daerah lain sampai 20-an. Dana 5 triliun itu bukan dibagikan, tapi itu dana abadi yang bunganya itu yang dipakai untuk dibantu. Sampai ada yang terima 2 miliar yang Eko Suprianto tuh, yang koreografer dari Solo itu pernah terima 2 miliar untuk studionya. Jadi dibikin aktenya pelan-pelan, nanti kalau ada ya patungan agak cari jalannya, dibikin. Kunci bikin akte ini satu aja. Di antara kalian ini siapa 3 orang yang tak akan bertengkar itu? Yang soulmate. Jangan dicari walaupun dia hebat, mengurus organisasi hebat, tapi punya potensi perang nih. Karena kalau dia bertengkar, pisah, rugi, nanti buat lagi aktenya. Jadi 3 orang itu saja yang bikin akte itu, atau 5 orang, nanti baru dari situ di SK-kan lagi pengurusnya. Pengurusnya boleh bubar berkali-kali, tapi pendirinya kita berubah. Karena sampai ke Kumham itu sekitar 5 jutaan ya sekarang, 5,5 juta atau 5 juta. Saya kan jadi cari pengurusnya 3 orang yang solid. Nanti kalau untuk mendorong kesananya, biasanya kuratornya itu pasti yang memverifikasi itu seniman-seniman dari Jakarta atau yang se-Indonesia itu rata-rata saya kenal gitu, karena seusia saya semua, dosen-dosen dari Kaji. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan ke depannya mudah berbagi cahaya ini.